two, 1, 2, 3, go! Halo Voltagers, apa kabarnya hari ini? Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan November ya. Sebentar lagi sudah mau ganti tahun. Wah, cepet banget ya. Nah, Voltagers kira-kira tahu nggak toko yang namanya Nathanael? Tahu nggak? Tahu nggak? Itu loh Nathanael yang disebut sama Yesus sebagai seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, keren banget ya ternyata Nathanael ini. Nah, kira-kira Voltagers tahu nggak arti dari nama Nathanael? Tahu? Kakak beritahu ya. Jadi dalam bahasa Ibraninya, Nathanael ini artinya pemberian dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, keren banget ya namanya. Kira-kira Voltagers ada nggak nih yang namanya Nathanael? Boleh coba diangkat tangannya gitu, lambai-lambaikan. Nanti kakak lihat secara iman aja nggak apa-apa. Pasti banyak banget ya yang namanya Nathanael. Nah, jadi kita akan banyak banget belajar dari tokoh Nathanael pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau Ibu Heda Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa mengerti pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, ibadah yuk. Cast to Agent, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat puji-pujian, lewat tari-tarian. Are you ready? Come on, clap your hands in the air. Hey. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik. Hey! Katakan bersama-sama, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan sama-sama, kiriku kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Dari hatiku hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan bersama-sama, ku beri yang terbaik. Hey! Semuanya siap memberikan yang terbaik lewat tari-tarian? Are you ready? Bersama-sama menari buat Tuhan ya. Kita tiruin gerakannya Jenny, come on. 2, 3, let's go. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan. Amin. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu, yang berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. You guys ready? Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Mari semuanya kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. You guys ready for more? Say haleluya. Hey. Gerakan. Ku lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Ku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut. Kau besertaku. Yang siap sama-sama gerakan. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Siapa yang siap? Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Hey! Terasa ragu kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Ku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut. Kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Come on, sing. You call me your child, you're enough for me. You make me pray. You call me your child, you're enough for me. You make me pray. You make me pray. You call me your child, you're enough for me. You make me pray. You call me your child, you're enough for me. You make me pray. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu berasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Katakan.
luar biasa. Mari semuanya taruh kedua tangannya di hatinya seperti ini. Tuhan, Kau cukup bagi kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. We come to you Lord. When the music fades, all stripped away, and I'm simply calm, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Let's sing this song together. See. When the music fades, all stripped away, and I'm simply calm, we long for you, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. Oh, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Yes, Lord, you search much deeper within, through the way things are. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you.
It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'll bring you more than a song, more than a song. We bring you more than a song, Jesus. I'll bring you more than a song, more than a song. Taruh kedua tanganmu di hatimu, katakan, you're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Yeah. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you. Sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. But it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, God. But it's all about you, Jesus. Mari taruh kedua tanganmu di hatimu. Lord, it's all about you, Lord. We worship you. Kami datang Tuhan untuk menyembahmu. Kami sungguh Tuhan rindu selalu untuk menyembahmu dalam hadiratmu. Ingin selalu Tuhan diubahkan semakin serupa denganmu saat kami menyembahmu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, urapi hati kami. Kami mau selalu mendengar Engkau. Kami serahkan semua dalam tanganmu Tuhan. Kami ucap syukur padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Voltagers, gimana kabarnya? Sudah memasuki bulan November kayak hostnya tadi bilang, cepet banget ya. Waktunya ternyata udah tiba-tiba hampir akhir tahun. Tapi ada yang spesial, sebelum Desember biasanya momen spesial Natal. November kali ini kita akan bahas men and women in the Bible. Jadi siapakah mereka orang-orang spesial yang mungkin gak semua dari kita tahu. Tapi orang-orang ini walaupun namanya ditulis cuma sekali, 2 kali di Alkitab. Tapi punya dampak yang besar dan kita bisa belajar juga dari mereka. Apa sih yang jadi contoh teladan dari kehidupan seorang? Kita buka Yohanes, kok Matius ya. Yohanes 1 ayat 45. Orangnya tadi udah dibocorin ternyata di awal. Siapa namanya? Yes, betul, Nathanael. Kita baca ya. Filipus bertemu dengan Nathanael, ayat 45 ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, spesial nih. Lalu berkata tentang dia, lihat,
Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Wow. Nathanael ini bukan cuman keren endingnya ya, Tuhan kasih janji seperti itu. Tapi pertama kali first impression yang Tuhan langsung tunjuk dan bilang, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Wah, kakak suka banget kata-kata itu ya. Gak ada kepalsuan. Ini loh yang dibilang integritas. Siapa kamu ketika tidak ada orang di sekitar kamu? Itu integritas. Dan kita belajar dari Nathanael adalah integritasnya. Waktu dia itu ketemu sama Yesus, cuma Yesus yang bisa pandang dengan jelas dan bilang, "Hei kamu orang yang punya integritas. Hei kamu yang sejati, yang gak ada kepalsuan di dalamnya." Dan ayat ini membuat kita jadi merasa ternyata segitu penting ya. Kenapa sih? Kenapa integritas itu penting? Kenapa kok sampai ini ayat ini kisah ada di Alkitab, Tuhan kasih statement, kasih sebuah perkataan yang itu sampai dicatat di Alkitab. Kenapa kok integritas itu penting? Gak ada kepalsuan itu kenapa penting? Karena jawabannya adalah, catat baik-baik ya. Hidup dalam integritas menunjukkan kamu berkualitas. Kakak ulang lagi. Hidup dalam integritas menunjukkan kamu berkualitas. Jadi seberapa berkualitasnya hidup kamu anak muda, anak-anak yang udah voltage katanya, yang udah ngerasa gede, kamu baru bisa dibilang qualified atau berkualitas ketika kita punya integritas. Dan balik lagi, integritas bukan ketika ada orang loh. Integritas tuh diuji ketika gak ada siapa-siapa. Gak ada yang lihat, gak ada yang dengerin, gak ada yang tahu isi pikiran, isi hati. Tapi cuman Tuhan yang tahu. Makanya yang nunjuk pertama siapa? Tuhan. Tuhan yang tahu kedalaman hati Nathanael. Tuhan yang bisa tunjuk dan bilang kamu ini orang yang berintegritas. Oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama tahu lebih banyak sebenarnya seberapa penting, gimana sih sebenarnya orang integritas itu ciri-cirinya. Dan apa kabar baiknya buat setiap kita orang-orang yang berintegritas. Tahu gak sih kalau orang yang punya integritas tuh mahal carinya. Di luar sana orang punya pekerjaan, kalau dia gak berintegritas, dia pasti dipecat. Gak akan dipertahankan. Orang yang gak punya karakter ini, makanya kakak bilang tadi berkualitas. Karena ini dicari semua orang. Mau kamu nanti jadi pemimpin misalnya, jadi pemimpin di sekolah. Kamu jadi pemimpin di one day kalau kamu kuliah gitu ya. Kamu jadi pemimpin, kamu jadi anggota organisasi, kamu jadi siapapun bahkan termasuk diri kamu sendiri. Kamu one day jadi bos misalnya. Atau kamu jadi pegawai, kamu jadi eksekutif, kamu kerja di perusahaan. Setiap orang yang punya kualitas ini akan jauh dipandang daripada orang yang tidak punya. Bayangkan seberapa pentingnya integritas di hidup kita. Kalau kita punya ini, mahal. Hidup kalian tuh semahal berlian. Karena ini tidak semua orang bisa miliki dan tidak semua orang mau memilikinya. Ada banyak orang yang merasa, lah gini aja loh ya gak apa-apa. Toh orang itu gak tahu. Toh orang itu gak dengar. Toh orang itu gak akan pernah nyadar. Nah hati-hati kalau udah sampai tahap situ, berhati-hati. Karena mungkin kita sedang negosiasi dengan namanya integritas. Cincailah dikit-dikit lah, gak apa-apa lah. Kasihlah, ini sepele lah, ini hal kecil kok. Gak apa-apa lah. Nyontek-nyontek sedikit, isi-pisi. Toh juga gurunya loh yang gak serius ngajar. Atau
Toh lo ya semua anak lo ya nyontek. Toh lo ya ini online. Wih, banyak ya alasannya ya. Sebenarnya kalau mau dibuat alasan mah banyak. Tapi orang berintegritas adalah orang yang gak cari alasan. Tapi orang yang teguh sama pendiriannya. Orang yang berintegritas itu orang yang loyal. Loyal bukan sama orang doang loh. Bukan cuman kalau misalnya kamu nanti punya kerja misalnya atau kamu kerja kelompok, kamu loyal sama timmu, kamu benar-benar berikan yang terbaik, kamu setia sama teman. Bukan cuman itu, tapi loyal dengan prinsipnya juga ya. Seorang yang berintegritas pasti punya loyalitas. Orang yang punya integritas pasti punya loyalitas. Makanya dibilang berkualitas. Jadi kalau kita punya hari ini, kita nggak akan jadi orang yang mudah kata orang tuh nikung. Atau mengkhianati temennya. Atau ngomongin temennya di belakang. Atau step back seseorang gitu ya. Step me back gitu kan. Kenapa kok kamu menusuk aku dari belakang gitu ya. Itu bukan berarti secara langsung gitu ya kelihatan mata ditusuk, bukan gitu. Maksudnya itu artinya kamu ngomong di depan aku baik-baik tapi di belakang aku kamu ngomongin yang jelek. Nah, hal-hal kayak gini gak akan terjadi karena loyalitas itu ada di dirimu. Once kamu punya integritas ya. So seseorang yang berintegritas itu pasti pegang prinsip. Jadi yang kakak bilang loyalnya bukan cuma sama orang lain. Tapi sama prinsip hidupnya. Prinsip hidup yang benar adalah sesuai kerajaan Allah pastinya. Dan di dunia ini semuanya tuh serba abu-abu. Kita gak bisa bilang yang orang bilang baik gitu ya. Let's say, oh nolong orang kalau pakai uang korupsi misalnya. Atau korupsi itu bukan cuma koruptor loh ya orang-orang yang pemerintahan itu. Bahkan kita tuh seringkali korupsi kalau kalian nyadar. Tapi waktu kita pakai uang ini untuk nolong seseorang. Kata orang sih halah gak apa-apa itu baik. Itu udah menggantikanlah kan kamu udah berbuat jahat ibaratnya terus kamu tolong orang berbuat baik. Itu pun bukan prinsip kerajaan Allah. Itu salah. Tapi orang dunia bilang itu oke. Nah kalau kita punya integritas, kita akan punya prinsip kebenaran yang benar. Dan kita gak akan bilang itu boleh. Itu jelas-jelas salah. Dan kita akan bilang no, that's not my way. Itu bukan cara saya. Saya mau nolong orang lain, saya akan pastikan dari apa yang saya punya. Walau itu dari kekurangan, kalau saya ingin Tuhan gerakan saya akan berikan kepada orang itu. Ada banyak prinsip di dunia ini yang abu-abu tuh kayak nih, baju saya nih. Hitam enggak, putih enggak, ya enggak. Ibarat tuh samar, bingung kadang ini benar gak ya, ini salah gak ya. Kalau kamu bingung, kalau kamu gak tahu ini salah atau benar, ambil Bible-mu, cari di sini. Ini yang membuat kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan yang kelihatan beda dikit benernya juga bisa dibenerin sama Alkitab ya. Jadi firman Tuhan itu yang akan jadi tuntunan kita. Kalau prinsipnya udah salah gimana mau jadi orang berintegritas? Jangan-jangan itu cuman anggapan kita tapi bukan pengakuan Tuhan. Makanya keren kan Nathanael itu gak ada, Filipus gak bilang sama dia. Tapi Tuhan yang langsung kasih title. Hei kamu Israel sejati. Dan karena itu tidak ada kepalsuan. Itu title yang kamu perlu kejar. Bukan orang lain yang kasih ke kamu titlenya. Tapi Tuhan yang kasih ke kamu julukan itu. Integritas, ini anak the highest integrity man on earth. Wow. Kalau kamu bisa punya title itu one day ketemu di surga, well done my son. Dan akan bilang, good job, well done my son. Kamu udah lakukan bagian yang kecil dengan setia. Integritasnya udah tinggi walaupun ngelakuin hal yang sederhana. Dan hari ini kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini tapi kita gak lakukan, hati-hati. Gak ada orang yang akan menghukum kita langsung. Tapi itu kayak domino. Sekali gak ketahuan, dek, sekali gak ketahuan, dek, sekali gak ketahuan, dek. And then kamu tiba-tiba baru menyadari di akhirnya tiba-tiba udah no one trusts you. Gak ada orang mau percaya sama kamu kalau nggak punya integritas di hidup ini. So prinsip firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang ya, kecil
ataupun dewasa, kamu mau usia berapapun, pegang prinsip integritas di dalam hidupmu. Itu yang membuat kamu punya nilai mahal, itu yang membuat kamu dihargai orang. And bisa jadi, ini kabar buruk dulu ya sebelum kakak kasih tahu kamu kabar baiknya. Bisa jadi waktu kamu tuh berintegritas, orang gak ada yang lihat, aku udah lakuin yang benar kak. Tapi gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang apresiasi kamu. Begitu ada yang salah, di depan semua orang, kamu dipojokkan, kamu dijelekkan, kamu di corner, kayak orang tuh didempetin ke cornernya sebuah ruangan. Salah, atau kamu ini gimana gitu kan. Padahal kak, aku berkali-kali ngelakuin hal yang benar, dia gak tahu. Giliran sekali aja salah kak, aku disalah-salahin kak benar-benar, dipermalukan aku. Kalau one day kamu ngalami seperti itu, ambil jarinya, gak perlu minta apresiasi juga dari mereka. Gak perlu minta pembelaan atau minta sebuah title itu tadi dari orang itu. Kamu gak tahu, aku udah lakuin ini. Kamu gak lihat sih. Gak perlu cari pengakuan orang lain, cukup cari pengakuan Tuhan di saat itu dan bilang, Tuhan, aku tahu sih salah. Kalau kamu salah, kamu bilang sorry. Tapi Tuhan hitung kan yang kemarin tuh aku penuh integritas loh Tuhan. Gak perlu cari ngomong ke manusia. Cukup Tuhan yang tahu. Ciri-cirinya orang integritas. Kita langsung masuk ya. Tapi sebelum ngomong ciri-ciri nih ya. Kakak tuh punya cerita. Jadi waktu itu pernah suatu hari di kantor gitu kan. Di sebuah kantor. Terus kakak itu masih kerja di sana. Kantornya itu punya OB itu office boy ya yang biasanya bersih-bersihin itu ada orang yang bersih-bersihin. Tapi mungkin belum dibersihin atau gimana, intinya kelas itu kotor lah ya tempat itu. Terus kakak cuma lihat satu sampah tuh jatuh. Ini kakak cerita bukan gara-gara minta pengakuan ya, tapi kasih contoh ke temen-temen gitu loh. Kalau ternyata event sampah kecil pun itu adalah bagian dari integritas kita. Kakak ambil terus kakak masukkan sampah. Sebenarnya I don't need to. Saya gak perlu melakukan itu. Ya enggak, orang ada OB-nya kok. Terus OB-nya ngapain kerja? Kan memang dia dibayar untuk itu. Tapi ketika ngomong integritas, hati ini masalah kecil. Itu masalah gak rohani loh, buang sampah. Tapi masalah kecil dan itu matters. Gak ada CCTV yang bisa tiba-tiba mendeteksi. Tiu, ada orang berintegritas gitu ya. Terus laporkan ke bosnya. Gak ada. Tapi kakak tahu, ini hati nurani ngomong. Itu sampah kenapa kagak ada yang buang. Mengganggu sekali di jalan. Akhirnya simple, ambil gak nyampe sedetik, buang. Udah jalan. Apakah ada manajer yang lihat? Gak ada. Apakah bosnya kakak menotis ya kan atau menyadari itu? Enggak juga. Terus apakah kakak juga perlu masuk ke kantor dan bilang, hey guys, barusan saya buang sampah loh. Gak juga ya, itu aneh banget sih. Tapi dalam hati ini cukup senang bisa menjadi bagian dari orang yang bisa membersihkan. Walaupun gak dapat sebuah achievement. It's okay. Apa imbalannya? Kenapa kok momen itu begitu berarti dan berharga sampai kakak inget? Karena suatu hari, satu momen ada pengangkatan kayak biasanya tuh ada monthly meeting gitu. Kita dikumpulin semua pegawainya, terus ada promosi. Dan promosi itu tiba-tiba bilang, saya bukanlah orang, ini bosnya yang bilang ya. Saya bukanlah orang yang cari orang yang hebat, dia bilang kayak gitu. Tapi saya cari orang yang pertama punya integritas. Langsung Tuhan itu flashback-kan kakak dengan kejadian itu waktu kakak buang sampah. Dan kakak terharu. Karena hari itu kakak dipromosikan. Bukan karena kakak buang sampah loh ya. Tapi karena kakak tahu saya sedang memupuk sebuah prinsip integritas di dalam hidup. Walaupun si bosnya gak bilang ya, gara-gara kamu ya, kamu luar biasa membuang sampah, menjaga kebersihan. Kamu naik jabatan. Enggak sih. Tapi hari itu, walaupun yang membuat kriteria kakak hari itu yang disebutkan ke bosnya kakak adalah kriteria lain. Tapi saya bangga karena Tuhan ingetin saya. Itu Vina, inget gak kamu waktu itu buang sampah?
kamu mencintai pekerjaanmu lebih dari sekedar job desk yang kamu diminta untuk lakukan. Dari situ saya bangga, wah, I deserve this. Ya gak bilang abis itu ya, saya gak bilang kok abis itu. Tapi it's just pretty feel happy waktu melakukannya itu. Dan orang lain gak menghargai pun happy karena Tuhan yang minta. Jadi hari-hari ini apa sih Kak ciri-cirinya seseorang yang punya integritas? Coba kamu checklist ya, kakak kan gak bikin checklist nih di sini, kamu bikin checklist sendiri. Saya orang berintegritas gak sih? Atau saya ini orang yang main-main sama hidup saya? Sampai-sampai saya gak pernah dihargai orang. Oh ya jelas ternyata saya gak ada ini, saya gak ada ini. Coba dicek ya. Yang pertama adalah tidak bertopeng. No mask, bukan masker yang kamu pakai itu ya. Ini gak ada topeng yang menutupi, yang membuat kamu itu terlihat sempurna di depan, padahal bobrok di dalam. Ada yang pakai topeng, capek loh, capek banget. Kamu pretend to be a princess, tapi begitu dibalik a beast. Kasar banget kakaknya. Karena ada orang yang kayak gitu. One day dia akan capek loh, capek dengan hidupnya, capek dengan kebiasaannya, capek dengan perilakunya. Dia akan lelah, karena harus selalu switch. Oh ada orang ini, aku harus baik. Ada orang ini lagi, switch. Aku harus jadi orang seperti ini. Kamu akan capek karena kamu punya kepribadian double, ganda. Makanya tunjukkan apa adanya. Jadilah Nathanael yang gak punya kepalsuan. Kalaupun kamu gak sempurna, kakak pun juga gak sempurna. Hari ini masih belajar untuk tetap hidup dalam integritas. Tapi ketika kita tunjukkan ke orang bahwa kita pun gak sempurna, they will appreciate you. Mereka akan apresiasi kasih kamu head off. I know you cannot do it. Tapi kamu bilang, bukan yang kayak bisa. Taunya kagak nongol ya kan. Nitip nama doang, kerja kelompok gak ikut. Bisa, pokoknya serahin ke aku. H-1. Mana ya tugas yang ini ya? Loh, lah siapa lo yang kerjain? Wah langsung nyalain orang karena terusik, tahu dia salah. Orang yang punya integritas dia akan bilang, sorry, saya salah. Saya kurang tepat. Sorry, saya gak mengerjakan ini dengan baik misalnya. Orang punya integritas akan dengan bukan dengan bangga ya, tapi dengan tanggung jawab itu akan ngomong. Dia gak akan takut dijudge orang. Dia akan menunjukkan apa adanya dan konsekuensinya diambil. Kalau memang kamu ternyata yang membuat satu kelompok kacau ya lemburlah malam itu. Selesaikan tugasmu. Jangan sampai kelompokmu kacau gara-gara kamu. Jadi apa yang kamu katakan itu yang kamu lakukan. That's integrity. Dan apa yang kamu lakukan tanpa orang lain melihat, itulah titik di mana ujiannya muncul. Ya. Ciri-ciri yang kedua adalah gak hidup dengan standar ganda. Ganda itu artinya 2. Ya, kalau kita punya standar 2 itu sama kayak bertopeng tadi. Tapi kali ini baru kelihatan kalau ada dosa yang ditutup-tutupi. Oh saya ini orangnya apa adanya kak. Tapi ternyata ada part-part di mana yang kamu gak kasih orang untuk tahu. No, close for you. Ini ketutup buat kamu. Ini bolehlah. Ada dosa-dosa yang orang lain gak tahu. Kamu looks good on screen, on camera, on your family, di keluargamu kamu terlihat baik-baik aja. Papa mamamu sih tahu kamu anaknya nurut-nurut aja. Di kamar anak saya baik-baik. Di kamar dia gak kemana-mana, stay at home. Gak keluyuran kayak kokonya atau kayak adiknya. Atau dia ini paling nice. Tapi mamamu gak tahu. Di dalam kamarmu kamu sedang melakukan apa. And that's integrity. Gak ada CCTV yang perhatiin. Mama papamu lagi kerja keluar kota misalnya. Cuman ada mbak juga gak mungkin masuk kamarmu. Tapi kamu yang tahu, klik, browsing. And then hatimu, itu titiknya. Kalau udah seperti itu, stop it. Close the door. Pergi keluar dari kamar.
Jangan bikin malah berantakan. Kalau hari ini kamu merasa, ya itu saya sih Kak, saya ini orang yang kayak gitu. Kalau ada mama ya saya terlihat baik-baik aja. Tapi kalau nggak ada ya saya punya dunia saya. And they don't need to know. Dan ketika itu yang jadi prinsipmu hari ini, change your heart, change your mind, change your life. Ubah gimana cara kamu melihat hidupmu. Kalau kamu mau dipercaya orang, percayai dulu. Kamu punya integritas di hidupmu untuk kamu bisa berubah. And orang yang gak punya standar ganda itu bukan cuma gak tutup dosa loh. Tapi sekarang itu kita punya social media, punya gadget semuanya. Bisa buka apapun, temukan siapapun di dalam gadget selama kamu terdaftar ya di internet. Misalnya kayak Google atau apa, kamu pernah sign in email or something. Kamu akan ditemukan di internet itu. Klik aja namanya. Nama kakak nih, Devina. Muncul Devina, seluruh dunia. Banyak banget. Dan orang yang bisa lihat kamu di internet, di social media, any platform lah, apapun lah itu model platformnya ya. Bisa lihat, wih, holy. Biografi Instagramnya, ayat. Lihat feednya, pergi ke gereja. Sama papa mama. Baik-baik, padahal di dunia nyata sama papa mamanya gak hormat. Sama ke gerejanya juga asal-asalan. Gak seholi penampakan di sosial medianya. Hari ini gak cuman teman-teman loh yang ditegur. Bahkan orang dewasa kalau mendengar ini pun juga akan merasa, ups, saya pun juga harus belajar. Setiap kita, semua orang. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir sempurna. Setiap orang itu takut ketahuan celahnya. Orang itu takut ketahuan lukanya. Tapi kita kalau punya integritas, bukan berarti kita ngumbar ya. Weh, tahu gak saya punya kelemahan nih. Saya punya luka nih, saya punya masa lalu seperti ini. Gak semua perlu dikonsumsi oleh publik. Tapi ketika itu datang kepada sebuah momen di mana kamu harus menunjukkan itu, tunjukkan itu kalau memang itu perlu pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Integritas itu ngomong kamu nggak beda, kamu di sosial media you are not an angel ya kan, padahal kamu di dunia nyata you are isi sendiri ya, titik. Jangan sampai punya topeng dan jangan sampai punya kepribadian. Bukan kepribadian ya, tapi ngomong standarnya lah. Standar yang ganda itu akan melelahkan hidupmu. Kabar baiknya adalah orang yang punya integritas adalah orang yang bisa dipercaya. You will be trusted with many things. Makanya ayat yang ke-50 tadi, ayat 50 sampai 51 ya, kita baca lagi. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. That's the promise. Tuhan akan pakai kamu besar ketika kamu punya integritas di hidupmu. Dan bukan cuma dipercaya sama manusia, tapi kamu akan dipakai Tuhan. Ini janjinya. Ada janji satu lagi ya Tuhan kasih. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Wow. Kakak aja belum punya pengalaman itu. Kakak juga pengen. Bukan itunya sih yang dikejar. Tapi kepercayaan manusia dan pemakaian Tuhan itu akan jadi milikmu. Once, boom, kamu punya integritas. Jadi kalau segitu gede price-nya ya kan. Apa yang saya harus bayar itu gede Kak. Kamu lihat dulu kabar baiknya. Ini lebih gede lagi kabar baiknya. Kabar baiknya lebih mencengangkan lagi. Dan kamu ketika lihat, wow. Saya mau yang satu itu. Saya mau dipercaya manusia. Saya mau dipakai sama Tuhan. Bentuk saya Tuhan. Tahu lagu ini enggak? Kalau ngomong bejana, itu juga seperti itu. Integritas itu dibentuk oleh ujian dan waktu. Kita minta sama Tuhan yuk. Minta Tuhan bentuk kita. Seperti bejana tanah liat itu. Tuhan ubah atur hidup kita. Tuntun.
Kalau ngatur mungkin kita bisa memutuskan sendiri. Tuhan udah kasih rencana ini, kita bisa memutuskan yang lain. Tapi ketika kita minta tuntunan Tuhan di setiap kehidupan kita, minta Tuhan, saya mau jadi anak berintegritas tiap hari. Tiap hari pilihan saya tuh mau sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Saya mau hidup tanpa topeng, tanpa standar ganda di hidup saya. Kalau kamu mau hari ini, taruh kedua tangan di hatimu seperti ini. I cannot see you, tapi kakak yakin Tuhan lihat kamu sekarang. Seperti Tuhan lihat Nathanael. And He will find Nathanael yang ada di hidupan anak-anak ini. Kamu mungkin cewek, kamu cowok yang bukan bernama Nathanael. Tapi Tuhan akan temukan sebuah prinsip integritas itu di hatimu. Katakan bersama, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku. Jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, genapi firman-Mu, oh Yesusku. Jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu, bejana yang sempurna sepertimu, bejana yang sempurna sepertimu. Bentuk kami Tuhan, untuk setiap hari kami diproses oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu setiap kami gak sempurna. Kami tahu kami masih terus harus belajar punya integritas di hidup kami. Mulai dari hal yang kecil yang gak dilihat orang. Kami mau punya kehidupan yang tidak bertopeng dan tidak standar ganda Tuhan. Pakai setiap kami karena kami mau dipercaya oleh manusia dan dipakai oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, setiap kami akan memiliki integritas. Karena kami mau punya hidup yang berkualitas. Dan kami tahu di saat itulah Tuhan akan bawa kami naik tinggi ke satu level berikutnya. Karena kami dipercaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik. Angkat kedua tangan-Mu, Voltagers. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan tuntunan Allah Roh Kudus yang menjadikan-Mu seorang God Stop Agent yang penuh dengan integritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you Voltagers.